malama anil khalq wasani ifat lisanaka liyanjua kullul khalq minka wa anta yanju min adabillahi ta'ala. Wasalisu saddiq rabbak bima wa'adak minar rizqi hatta takunu mu'minan. Warabi' ista'id lil mauti hatta la tamutu ghafilan. Wal khamis udhkurillah katsira haitsuma kuntu hatta takuna mahsunan min jami'is sayiat. Sadaqtu ya Rasulullah. Begitu pula yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad yang memberikan nasihat, ingatlah nasihat daripadaku 5 macam. Jagalah, ifat dari kata jagalah atau ingatlah. Khamsa awaluha, yang pertama, innama sabaka min sayyid faqul dzalika biqada'illahi ta'ala hatta tafa'al malama 'anil khalq. Semua yang mengenai dirimu maka katakanlah itu qada dari Allah agar supaya engkau tidak menyalahkan makhluk. Jangan mengatakan nasib saya sial, nasib saya jadi demi ini, karena itu, karena ini, karena itu. Katakan yang sebenarnya bahwa itu qada, ketentuan dari Allah Ta'ala. Jangan mengatakan sial nasib saya, bahkan putus asa dari rahmat Allah, bahkan jauh dari Allah, bahkan membenci Allah, bahkan sangka dengan Allah. Kenapa nasibku miskin? Kenapa nasibku sendiri? Kenapa nasibku yatim piatu? Kenapa nasibku jadi buruk? Kenapa nasibku? Katakan itu qada Allah Ta'ala. Asal isbir nafsak ma sidqi wa sirri, yaitu sabarkan dirimu di dalam kelemahan-kelemahan yang kau telah ditetapkan. Sabarkanlah dirimu itu dalam keadaan apapun. Sabarkanlah dalam kehidupanmu, dari mulai rezeki dan semua tanda-tanda pelajaran-pelajaran dari Allah Ta'ala. Bukankah Nabi Isa lebih miskin daripada kita yang miskin? Baju pun tidak ada, salin dan gantinya. Bahkan rumahnya pun tidak ada. Bahkan tidurnya di gua atau di batu yang kedinginan tanpa selimut. Sedangkan bagaimana seorang Nabi yang hidupnya demikian? Karena Nabi memiliki sesuatu apa yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala, yaitu qadanya tidak ditolak olehnya. Bergembira apa-apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala, karena kehidupan yang di dunia ini hanya sebentar saja. Bahkan keuntungan orang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki harta dan kemampuan dan rumah, maka lebih ringan hisabnya kelak di hadapan Allah. Bahkan menjadi seorang raja kelak di hadapan Allah, karena tidak ada yang ditanyakan dan dihisabnya. Hasil tidak ada, rumah tidak ada, tapi dia takwa kepada Allah. Sedangkan sebaliknya, walaupun melarat dan miskin, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan, maka lebih hina daripada yang hina. Sudah hina di dunia, lebih hina dan rendah di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu sabarkan dirimu bagi orang-orang yang beriman sampai datang ajalmu. Dalam ketaatannya, dalam menahan dirinya, dalam menahan kehidupannya, tetap beristiqamah untuk menjalankan perintah Allah, yaitu taati Allah wa Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan dohiran wa batinan. Maka dengan demikian apa yang diajarkan semua mengandung sesuatu yang paling besar. Begitulah nasihat daripada Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Sedangkan asalnya
wasani ifat lisanaka liyanjuwa kullul khat minka wa anta yanju min adzabillahi ta'ala. Jagalah lidahmu supaya semua makhluk selamat dari lidahmu dan engkau selamat dari siksa Allah. Maka jangan mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan berbicara yang tidak bermanfaat, jangan mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ambillah satu pelajaran wal hafidu lisan, dengan menjaga lisan kita untuk mendapatkan keselamatan, baik terhadap dirinya, baik terhadap Tuhannya, baik terhadap manusia. Maka diibaratkan lidah itu seperti pedang. Kalau salah menaruh pedang, maka melukai orang lain. Kalau meletakkan pedang itu pada tempatnya, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang menjadi pedang-pedangnya Allah Ta'ala, yaitu meluncurkan nasihat, memberi nasihat, saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan di antara orang-orang beriman, saling berkasih sayang orang-orang beriman, saling berlemah lembut seorang-orang yang beriman. Tidak ada satupun hati yang kotor di antaranya, saling memaafkannya. Bahkan Allah Ta'ala telah memberikan rahmat kedua-duanya. Bahkan pertemuan mereka adalah ampunan dosa mereka. Maka dengan demikian, nasihat yang kedua untuk menjaga lidah kita agar selamat dari siksa Allah. Bahkan dalam satu riwayat ditunjukkan dalam kisah Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, di mana seseorang itu menjulurkan lidahnya sampai sepanjang dari negara timur dan barat. Maka setiap 1 senti, setiap 5 senti atau 1 meter dipotong sendiri lidahnya, sampai habis kepada pusatnya yang di barat. Muncul lagi, keluar lagi lidah itu. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, apa yang terjadi itu? Itulah kelak umatmu yang mana berbicara itu selalu menyakitkan orang lain dan menyakitkan dirinya dan menyakitkan Allah Ta'ala. Maka tanpa sadar dia akan menggunting-guntingnya di dalam masa-masa yang begitu jauh dan lama sampai hari kiamat datangnya. Untuk itulah para hadirin, lidah kita kalau sudah terbiasa seperti itu, lebih baik kita banyak beristighfar, lebih banyak kita bertasbih, lebih banyak kita bertahlil, bertahmid. Semuanya menguntungkan kita, bahkan menguntungkan kelak dapat pahala yang besar di sisi Allah di akhirat. Untuk itulah para hadirin, nasihat yang ketiga dari Fudail bin Iyad, percayalah pada janji Allah mengenai soal rezeki agar supaya menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin. Jadi jangan takut masalah rezeki, jangan takut masalah hidup, jangan takut masalah kekurangan. Bahkan peristiwa itu dalam satu sejarah dan satu riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat sholat di tengah malam sujud di hadapan Allah Ta'ala di tepi pantai yang bebas. Karena kelembutan hati Nabi Sulaiman, karena tajamnya pandangannya, tajamnya mata basirahnya, tajamnya pengetahuan ilmunya, maka gerakan-gerakan semut yang berjalan itu didengar dengan hatinya para hadirin. Maka saat sujud melihat ada semut yang berjalan di hadapannya, maka diperhatikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan teliti, dengan akurat. Ternyata semut tadi yang suaranya gemuruh seperti halnya kendaraan yang berjalan. Maka diperhatikan ternyata membawa gandum para hadirin. Satu biji dibawa gandum ini, di mulutnya berjalan itu semut.
dengan tafakkurnya yang tinggi di hadapan Allah, sesuai dengan satu hadis, man tafakkurillah, man tafakkuri fi khalqillah wala tafakkuri fillah. Maka dengan tafakkurlah kamu apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, jangan kamu berpikir tentang Tuhanmu. Maka diperhatikan yang namanya semut ini, akhirnya sampai di tepian daripada pantai tersebut. Yang diperhatikan benar-benar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tidak lama keluarlah seekor katak yang keluar dari air dekat pantai itu. Kemudian semut itu menunggu. Katak itu langsung menjulurkan lidahnya, kemudian memberikan kesempatan kepada semut yang mana membawa gandum tadi naik masuk di dalam lidahnya. Kemudian lidah itu masuk di mulut katak, kemudian katak itu menyelam ke dalam air. Diperhatikan terus sama Nabi Sulaiman sambil berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka tanpa berapa lama katak itu keluar lagi dari air tersebut. Kemudian menepi di tepi pantai, menjulurkan lidahnya kembali. Semut itu keluar kembali dari lidahnya, jalan lagi tanpa membawa gandum para hadirin. Terus berjalan lagi dari awal jalan yang mana dilewati pertama tadi. Diperhatikan lagi terus semut itu sambil berpikir Nabi Sulaiman alaihissalam. Balik lagi, ternyata semut tadi bawa gandum. Sampai berapa lama? Sampai 3 kali. Sampai langkah yang perjalanan 3 kali di hadapan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman itu menyetop perjalanan si semut tadi para hadirin. Maka bertanyalah Nabi Sulaiman ini kepada semut, hai semut, aku memperhatikan engkau sampai sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi yang aku temui justru sesuatu yang sangat mengherankan. Maka jawablah pertanyaanku, kemanakah gandum yang kau bawa, dan siapakah katak itu, dan kau berikan kepada siapa gandum itu, dan sampai menjadi 3 kali. Maka semut tadi berbicara kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat anugerah karunia yang besar dari Allah Ta'ala, bisa berbicara semua binatang melata, binatang buas, seluruh binatang yang hidup di bumi ini. Maka semut menjawab, wahai Nabi Allah yang mulia, yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang bisa berbicara dengan binatang seperti aku, maka engkau bertanya, aku akan menerangkan. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ada sahabat temanku dan keluargaku yang ada di dalam perut bumi, artinya di dalam air, yang terjepit di batu, yang mana batu di air itu air gak masuk, kehidupannya ada di tempat itu. Bahkan aku ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pengiriman rezeki itu berupa gandum itu 1 hari 3 butir. Tugasku hanya mengantar gandum itu 3 butir sampai di mulut bumi, artinya di dalam air lautan. Dan siapakah katak itu? Katak itu adalah bagian penjelmaan dari malaikat. Allah Ta'ala jadikan katak itu untuk menyelam, itu adalah malaikat yang menolong aku agar aku tidak tenggelam di dalam air, karena aku terjaga di dalam mulut daripada katak tersebut.